Perjalanan panjang Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya berakhir. DPR telah mengetuk palu setelah 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan 6 kali rapat timus. RUU Cipta Kerja disahkan pada sidang paripurna 5 Oktober di Gedung Parlemen. Dari 9 fraksi DPR, 7 fraksi PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, dan PAN menyetujui. Namun sidang tidak sepenuhnya berjalan mulus karena PKS dan Demokrat tidak setuju dengan pengesahan. Bahkan Partai Demokrat walk out dari ruang sidang. Terkait pengesahan UU ini diwarnai unjuk rasa massa buruh di sejumlah daerah di Indonesia. Massa buruh kecewa atas sikap DPR RI dan pemerintah yang dituding abai dan tidak berpihak pada kepentingan kaum kecil. Kekesalan mereka ditambah dengan maraknya berita bohong atau hoax yang beredar tentang isi Undang-Undang Cipta Kerja. Hoax yang beredar diantaranya soal uang pesangon yang dihilangkan. Faktanya dalam bab 4 pasal 89 perubahan pasal 156 UU Tenaker, pengusaha wajib membayar pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Informasi upah minimum provinsi dan kota dihilangkan juga ternyata hoax. Faktanya, upah minimum regional tetap ada dan dibayarkan per satu waktu atau hasil. Beredar juga informasi menyesatkan soal hak cuti pekerja yang dihilangkan tanpa kompensasi. Faktanya dalam pasal 89 UU Cipta Kerja diatur soal cuti pekerja, termasuk cuti tahunan dan cuti panjang. Terkait status pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja diatur soal perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan waktu tidak tertentu atau PKWTT. Massa buruh juga dibuat gerah oleh hoax PHK sepihak oleh pengusaha. Faktanya dalam pasal 90 diatur terkait PHK atas kesepakatan pengusaha dan pekerja. Terkait jaminan sosial, marak beredar informasi jaminan sosial dihilangkan. Faktanya, dalam pasal 89 UU Cipta Kerja, jaminan sosial tetap ada dan ditambahkan jaminan kehilangan pekerjaan. Dan kini kita akan ulas selengkapnya di Indonesia Bicara. Ya, berjuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemirsa, malam hari ini kita akan bahas selengkapnya karena kaitannya dengan nasib para buruh, para tenaga kerja. Kita sudah tersambung dengan Ahmad Baidowi, Wakil Ketua Balik DPR RI. Selamat malam Pak Baidowi. Selamat malam Mbak Rizka. Baik, salam sehat untuk Pak Baidowi malam hari ini. Ya, sehat selalu. Sehat selalu, ya. Baik. Tentu menjadi kegelisahan juga bagi teman-teman buruh ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini kemarin sudah disahkan begitu ya oleh DPR dan juga pemerintah di hari Senin. Dan muncul kemarahan dari teman-teman buruh ini karena kaitannya ada beberapa poin yang memang tidak sesuai dengan apa yang sudah dibayangkan oleh teman-teman buruh. Salah satunya pengurangan upah, kemudian juga adanya penghapusan cuti, hoax yang muncul di teman-teman buruh di masyarakat begitu. Bagaimana dari Balik sendiri melihat kekisruhan yang terjadi pasca pengesahan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri? Ya, kami pertama ingin menyampaikan bahwa dalam membahas RUU ini semua pihak kita dengarkan aspirasinya. Baik aspirasi dari tenaga kerja melalui serikat pekerjanya maupun aspirasi dari pengusaha. Karena aturan ini akan mengikat kedua kelompok itu. Ya. Memang ada banyak tuntutan-tuntutan dari para pekerja dan juga tuntutan-tuntutan dari para pengusaha. Namun tuntutan-tuntutan itu tidak bisa kami penuhi semua karena kami ingin menciptakan keseimbangan. Jadi ada titik temu mencoba menurunkan nilai-nilai tuntutannya sehingga dirumuskanlah formulasi yang kita rumuskan hari ini. Cuman ketika hal ini disahkan dan mendapatkan respon publik, pertama kami curiga itu berdasarkan informasi melalui media sosial yang banyak hoax-nya, yang banyak tidak sesuai dengan fakta lapangannya. Karena praktis apa yang dipersoalkan itu memang sebagian besar itu tidak benar. Ada satu yang hampir benar, contoh uang pesangon. Tetapi uang pesangon bagi yang PHK ya, bukan uang pensiun, bukan jaminan hari tua, uang pesangon. Tentu para pekerja tidak mau di PHK. Kami pun ingin berharap pengusaha tidak semena-mena mem-PHK. Pesangon bagi PHK, diinformasikan, disebarluaskan bahwa pesangon dihapus. Itu tidak benar. Bahwa pesangon dikurangi itu iya.
Karena undang-undang existing, pesangon bagi PHK itu 32 kali gaji. Ya. Fakta di lapangan itu tidak berjalan, Mbak. Oke. Hanya 70% yang melaksanakannya. Artinya apa? Hak pekerjanya hilang. Perusahaannya lari kemana, entah kemana, karena kolaps. Maka dicarikan formulasi berapa mampunya pengusaha yang rasional. Pengusaha mintanya 17. Ya. Tapi dalam forum tripartit pemerintah meminta pengusaha harus naik jadi 19. Oke. Ini kan masih jauh dari 32 ke 19. Ya. Untuk mendekatkannya pemerintah intervensi melalui jaminan kehilangan pekerjaan sebanyak 6 kali gaji. Kalau di total 25. Tapi ini memang lebih sedikit dari yang ketentuan existing. Tetapi ini bakal operasional. Haknya buruh dia dapat kompensasi 19 gaji, 6 kalinya difasilitasi pemerintah, pelatihan meningkatkan kemampuan, skill, mendapat uang insentif, dan mendapatkan fasilitasi pekerjaan. Sehingga buruh yang baru saja di PHK, pekerja yang baru saja di PHK, dia bisa mendapatkan pekerjaan lain dengan fasilitas pemerintah. Oke. Mana tempatnya? Ya sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki oleh pekerja. Hanya satu persoalan itu saya kira terkait dengan pesangon. Sisanya tidak ada ketentuan yang diubah. Contoh, mengenai syarat-syarat PHK, itu masih mengacu pada ketentuan undang-undang existing, tidak ada yang berubah. Ya. Terus disebut lagi ada kontrak seumur hidup. Kata siapa? Karena di sini kita atur ada PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, itu yang kontrak-kontrak itu nanti dibatasi masanya itu nanti di peraturan pemerintah, dan juga perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Yang waktu tidak tertentu ini kan tetap gitu. Iya. Oke, baik. Yang menjadi menarik sebenarnya yang tadi Anda sampaikan di awal, kaitannya sama upah atau pesangon. Artinya masukan yang cukup diterima adalah masukan dari pengusaha, begitu, yang memang mampu hanya sekitar 17 kali gaji. Kemudian dinaikkan menjadi 19 dan muncul angka 25 gaji dari 32 kali upah yang memang seharusnya begitu ya diberikan kepada para buruh. Menurut buruh ini masih terlalu jauh sebenarnya antara 25 kali dengan 32 begitu. Pertimbangannya seperti apa Pak Baidowi? Karena kalau menurut buruh masih terlalu jauh sebenarnya pengurangan ini. Iya, seperti yang saya sampaikan, tidak 100% aspirasi dari pekerja kita terima, dapat kita perjuangkan. Juga tidak 100% aspirasi dari pengusaha kita terima. Kita carikan jalan tengah supaya ini operasional, Mbak. Faktanya banyak buruh, banyak pekerja di PHK itu tidak mendapat pesangon. Karena apa? Terlalu berat. 32 kali gaji itu sangat berat. Tidak bisa jalan, perusahaannya hilang entah kemana. Yang ada berdasarkan penjelasan dari pemerintah, ini data dari Kemenaker, itu hanya 7% yang jalan. Kan kasihan buruhnya. Hanya 7% yang jalan. Nah, dengan skema yang baru, tingkat kemampuan pengusahanya bayarnya sekian, ada intervensi dari pemerintah untuk memfasilitasi melalui jaminan kehilangan pekerjaan. Yang iurannya itu ditanggung BPJS Ketenagakerjaan dan APBN. Awalnya pemerintah menginginkan JKP itu ditanggung oleh pembayar iuran. Kita tidak terima, kita tidak mau kalau masih dibebankan kepada pekerja. Kita menginginkan JKP itu ditanggung pemerintah. Artinya ini ada penyesuaian terhadap kondisi yang ada di lapangan begitu ya sebenarnya. Ya pasti, apalagi kita pandemi COVID seperti ini gitu kan. Terus kemudian yang kita lihat nanti dengan skema 19 kali gaji itu dia dapatkan dan 6 kalinya melalui kompensasi melalui JKP. Misalkan dia dilatih kemampuan skillnya, siapa yang nggak mau? Pasti maulah kemampuannya ditambah, diberi insentif uang gitu kan, uang hidup. Terus uang untuk hidup lah, bukan uang hidup ya, uang untuk hidup. Kemudian diberi fasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Nah, sekarang sudah dapat diatur 32, tidak jalan dan tidak mendapatkan pekerjaan baru. Ini kan celaka 2 kali kalau begitu. Kaitannya kalau juga ini kan tidak. Baik, kaitannya juga dengan penerapan sistem kontrak dan alih daya. Tadi Anda juga sudah sempat menyampaikan hal tersebut begitu ya, kaitannya dengan kontrak waktu tertentu. Ada kekhawatiran dari para buruh akan kehilangan jaminan-jaminan yang selama ini sudah didapatkan begitu. Apakah memang demikian kenyataannya Pak Baidowi?
Jadi begini, draft awal itu memang kompensasi terhadap pekerja paruh waktu itu hanya dibatasi yang bekerja minimal 1 tahun. Tapi kami DPR tidak mau. Jangan 1 tahun, berapapun dia bekerja kompensasinya dihitung masa waktunya. Dan jaminan pekerjaan perjanjian waktu tertentu itu semakin rigid dan semakin detail diatur. Terus jaminan hari tua, jaminan itu bagi pekerja yang bersifat tetap itu ya tidak ada masalah. Dan sekarang begini, kalau ternyata misalkan bagi yang kita atur ini, bagi pekerjaan-pekerjaan tertentu itu yang hanya boleh dilakukan melalui PKWT. Contoh ya, pekerjaan yang sifatnya temporel. Misalkan kami mendapatkan bekerja di bidang konstruksi, menggarap perbaikan jalan dan jembatan. Itu kan tidak permanen pekerjaannya, tetapi temporer. Beda halnya dengan pekerjaan yang sifatnya jangka panjang, lama, itu harus karyawan tetap. Kalau saya misalkan punya pekerjaan dalam 1 tahun, gitu kan, mengerjakan sebuah pekerjaan, ordernya 1 tahun, kan tidak fair. Pekerja saya angkat seumur hidup misalkan, kan tidak fair. Uang dari mana? Pekerjaan saya hanya 1 tahun menggarap jembatan dan jalan. Kira-kira seperti itu. Itu salah satu contoh, dan contoh yang lain banyak. Terus terkait alih daya, itu perusahaan harus bertanggung jawab terhadap hak-hak pekerja. Tidak bisa dia lepas begitu saja kepada yang penting saya dapat untung, pekerja ini saya lepas, nggak boleh begitu. Dia harus tetap bertanggung jawab atas kesejahteraan maupun perlindungan pada pekerja gitu. Baik, kalau kaitannya dengan tenaga kerja asing, Pak Baidowi, ini juga menjadi salah satu kekhawatiran sebenarnya akan menyingkirkan tenaga-tenaga kerja yang ada di Indonesia dengan kemunculan para tenaga kerja asing. Adakah aturan yang berbeda sebenarnya yang mengatur hal tersebut? Ya, terima kasih. Saya sudah diingatkan. Ini juga hoax yang sangat keterlaluan menurut saya. Seolah-olah tidak ada pengaturan tenaga kerja asing sehingga terkesan tenaga kerja asing itu bebas masuk sebebas-bebasnya. Padahal tidak. Semuanya kembali kepada ketentuan lama bahwa tenaga kerja asing diperbolehkan apabila ada hal-hal tertentu dan waktu tertentu yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang diduduki. Jadi dia harus, kalau tenaga kerja asing harus memiliki kualifikasi, memiliki waktu dan kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Yang kedua, setiap pemberi kerja itu wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing. Dan perseorangan tidak boleh mempekerjakan TKA. Ini kan sama dengan ketentuan yang lama, tidak ada yang diubah. Gitu. Artinya regulasi dari pemerintah tetap akan dijalankan begitu seperti yang terjadi saat ini? Wajib dong. Ini kan bunyi undang-undang. Dan keputusan kami waktu itu terkait tenaga kerja asing, terkait dampak putusan MK, tidak boleh ada yang diubah. Harus disesuaikan dengan norma yang ada. Kalau tenaga kerja asing sesuai dengan Undang-Undang 13 2003. Kalau putusan MK sesuai dengan putusan MK-nya seperti apa bunyinya? Baik, Pak Baidowi, nanti kita akan lanjutkan kembali di segmen berikutnya. Ini apakah memang terjadi kerancuan karena miskomunikasi atau memang ada informasi yang memang sampainya tidak benar begitu kepada teman-teman buruh. Kita lanjutkan lagi pemirsa perbincangan ini di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.